Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan statistika matematika. Walaupun perkuliahan kali ini adalah perkuliahan jarak jauh, semoga materi yang saya sampaikan nanti dapat diterima dengan baik. Ya, kita semua berdoa saja semoga pandemi corona ini segera berlalu dan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau ada yang merindukan suasana perkuliahan, ya tinggal dibayangkan saja Anda sedang duduk di kelas, samping kanan kiri adalah teman-teman Anda, dan saya sedang berada di depan menyampaikan materi. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita bahas untuk perkuliahan hari ini. Nanti silahkan bisa disimak dalam handout yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya kita review terlebih dahulu dari pertemuan-pertemuan yang sudah terlaksana. Ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan di sana. Yang pertama di sana terkait dengan fungsi peluang gabungan. Kenapa sih kok disebut fungsi peluang gabungan? Dan ternyata di sana fungsi peluang gabungan itu bisa kita klasifikasikan diantaranya menjadi fungsi peluang gabungan diskrit dan fungsi peluang gabungan kontinu. Yang mana dari masing-masing fungsi peluang gabungan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya dalam hal ini adalah fungsi peluang gabungan diskrit. Jelas bahwa kalau di dalam fungsi peluang gabungan diskrit di sana peubah acaknya itu adalah peubah acak yang anggota-anggotanya terbilang atau tercacah atau nyata di sana, secara tegas berupa bilangan-bilangan. Misalnya dalam hal ini kalau di halaman pertama Anda X-nya itu 0, 1, 2 dan lain sebagainya. Berbeda dengan fungsi peluang gabungan kontinu. Ya, di mana di sana peubah acaknya itu berupa interval. Kemudian contoh-contohnya juga sudah saya berikan kalau tidak salah. Misalnya kalau fungsi peluang gabungan kontinu, Anda sedang memasak, kita ingin mencapai kesempurnaan rasa, ya apabila garamnya kurang, sebelumnya Anda tambahkan 1 sendok, karena kurang asin tidak mungkin Anda menambahkan 1 sendok lagi, tetapi sedikit sehingga rasanya pas. Nah, itu adalah contoh fungsi peluang kontinu. Berbeda kalau fungsi peluang diskrit. Misalnya peluang ketidakhadiran si A dalam perkuliahan. Nah, itu adalah contoh fungsi peluang diskrit. Kemudian untuk penentuan ruang sampel, ya kemarin juga sudah kita berikan contohnya terkait dengan pelemparan koin atau mata uang. Nah, di sana juga menggambarkan karakteristik dari peubah acak itu sendiri. Jadi tergantung dari pendefinisian peubah acaknya. Jadi pendefinisian dari peubah acak itu akan menyebabkan apa? Ya, akan menyebabkan perbedaan di dalam ruang sampelnya. Saya rasa itu sudah cukup jelas. Saya hanya mengingatkan saja. Kemudian kalau kita masuk ke dalam sifat fungsi peluang gabungan diskrit, untuk sifat fungsi peluang gabungan diskrit ini ada 3 sifat. Ini juga kalau saya tidak
salah, ini sudah saya sampaikan. Sifat pertama jelas bahwa nilai fungsinya itu positif atau nol. Jadi tidak mungkin nilai fungsi dari fungsi peluang gabungan diskrit itu bernilai negatif. Kemudian yang kedua, nilai dari distribusinya atau penjumlahan dari tiap-tiap nilai kemungkinan yang terjadi itu pasti hasilnya satu. Kemarin juga sudah saya berikan contoh yang kejadian nyata pengambilan mata uang dari laci ya kalau tidak salah. Di pengambilan mata uang 100 ribuan, 50 ribuan, dan 20 ribuan. Sedangkan sifat yang ketiga ini adalah nilai dari distribusi setiap nilai peluangnya harus sama dengan nilai fungsinya. Kalau nilai fungsinya diketahui, nilai distribusinya diketahui. Misal ketika didistribusi itu nilai X-nya 1, Y-nya 1, ya harus sama dengan nilai fungsi ketika X-nya 1 dan Y-nya 1. Ini untuk sifat fungsi peluang gabungan diskrit. Sama halnya nanti ketika kita berbicara sifat fungsi peluang gabungan kontinu. Tapi ingat, karakteristik yang membedakan di sana ada peubah acaknya yang berbeda. Peubah acaknya berupa interval, maka jelas karakteristik interval itu biasanya diikuti oleh formula perhitungan integral. Kalau diskrit ini karena peubah acaknya tadi bilangan tercacah, maka di sana menggunakan sigma. Karena fungsi peluang gabungan ya jelas sigmanya sigma double, sigma X dan sigma Y. Untuk fungsi peluang gabungan kontinu ya pakai integral double. Mungkin sudah sempat Anda baca atau sudah saya berikan di pertemuan pertama ketika kita ingin melakukan penyelesaian dari suatu fungsi yang belum diketahui konstantanya di sana, belum diketahui koefisiennya, maka sifat mana tadi yang ingin kita pakai dari ketiga sifat ini? Ya, di sana kita gunakan sifat yang nomor 2 untuk menentukan nilai C-nya atau nilai koefisiennya. Kita gunakan sifat nomor 2. Setelah koefisien atau fungsi peluang gabungannya itu diketahui, maka dengan mudah kita nanti bisa menentukan nilai peluang-peluangnya. Misalnya nilai peluang untuk nilai X-nya kurang dari 2 dan Y-nya lebih dari 1 dan seterusnya. Saya rasa ini cukup mudah karena ini sudah saya bahas di pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Yang perlu Anda ingat ya, hati-hati ketika di dalam melakukan operasi sigma. Ya. Nanti bisa Anda simak dalam materi yang sudah saya sampaikan. Di sana sudah ada. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan dalam grup WA-nya, Nanti insya Allah bisa saya jawab langsung ataupun nanti saya jawab di pertemuan selanjutnya. Kemudian di dalam fungsi peluang gabungan diskrit ini nanti bisa dalam tanda kutip bisa kita pisah-pisahkan masing-masing terkait peubah acak. Kalau dalam hal ini X ataupun peubah acak Y dikenal dengan peluang marginal diskrit.
peluang marginal, fungsi peluang marginal diskrit. Ya tinggal nanti kalau di sini perubahannya X dan Y ya bisa kita kategorikan sebagai fungsi peluang marginal terhadap X ataupun fungsi peluang marginal terhadap Y. Kalau ditinjau dari asal katanya, marginal itu biasanya berhubungan dengan batas, tepi. Ya kita gunakan asal kata atau konsep tersebut di dalam menafsirkan atau mendefinisikan dari fungsi peluang marginal ini. Misalnya fungsi peluang marginal terhadap X, margin batas, ya, margin batasnya terhadap X. Maka bisa kita pahami karena kita batasi terhadap X, maka yang bergerak adalah nilai Y-nya. Jadi di sini kalau Anda menentukan fungsi peluang marginal terhadap X, ya nanti berarti yang bergerak nilai Y-nya. Oh iya, nanti untuk notasinya kalau fungsi peluang marginal terhadap X ya nanti ada indeksnya 1 dan fungsinya fungsi X. Dalam hal ini berarti jelas kalau Anda menulisnya seperti ini, P dengan indeks di bawah 1 kemudian X ya berarti fungsi peluang marginal. Begitu juga nanti untuk fungsi peluang marginal Y, fungsi peluang marginal Y dengan konsep yang sama tadi. Dengan konsep yang sama. Sekali lagi nanti bisa Anda simak di dalam materi yang Anda sudah punya. Nanti kalau penjelasan saya terlalu lambat ya nanti bisa Anda skip saja untuk videonya, ataupun kalau terlalu cepat ya tinggal Anda pause saja video. Ya berdasarkan contoh sebelumnya tadi terkait dengan pencarian koefisien. Di sana kan fungsi peluang gabungan diskritnya sudah diketahui. Nanti bisa Anda tentukan fungsi peluang marginalnya, baik itu fungsi peluang marginal X ataupun fungsi peluang marginal Y. Kemudian pertanyaannya kan, kapan fungsi ini digunakan? Kapan kita menggunakan fungsi ini? Ya ketika kita ingin menentukan suatu fungsi, ingin menentukan nilai peluang dari suatu fungsi. Coba Anda perhatikan di poin C dan D ini. Kalau Anda perhatikan di sini, peubahnya hanya menyertakan satu saja di sini. Fungsi peluang untuk nilai mutlak X dikurangi 1 lebih kecil dari 2. Di sini hanya menyertakan satu peubah saja, yaitu X. Maka di sini fungsi yang digunakan jelas fungsi peluang marginal X. Begitu juga yang option D di sini, peluang untuk Y kurang dari 2. Di sini peubah acaknya hanya Y ya, fungsi peluang marginal terhadap Y yang digunakan. Saya sampaikan secara garis besarnya saja tentang konsep-konsep yang digunakan. Nanti terkait dengan implementasi perhitungannya bisa Anda simak dalam handout materinya. Ya, seperti ini misalnya saya berikan satu contoh. Ketika kita ingin menentukan fungsi peluang marginal X ya, di sana marginnya marginal terhadap X, maka yang bergerak adalah nilai Y-nya. Sigma untuk nilai Y-nya lah yang digunakan menyertai dari fungsi peluang gabungannya. Tadi di contoh sebelumnya nilai koefisiennya sudah kita tentukan 1/18 ya, tinggal dimasukkan saja fungsi peluang gabungannya adalah 1/18 X. Namanya adalah fungsi peluang marginal terhadap X, maka nanti hasilnya ya berupa fungsi. Ini fungsi peluang marginal X terhadap X. Ya, masih berupa fungsi. Di sana mengandung X. Fungsi peluang marginal terhadap X adalah 1/3X. Untuk nilai X-nya 0, 1, 2.